Finally, iOS 26 rilis resmi yang posisinya itu menggantikan dari iOS 19. Untuk yang rilis kali ini tuh masih versi developer beta, yang artinya belum semua user bisa mendapatkan update karena belum official. Jadi buat teman-teman yang belum dapat update, harap sabar. Walaupun banyak reviewer yang bilang kalau iOS 26 ini adalah iOS yang minimalis, lebih modern, lebih keren, lebih bagus, lebih fresh. Menurut gue pribadi, punya pendapat yang lain yang agak sedikit berbeda dari para reviewer tersebut. Kok menurut gue kayak ada yang kurang gitu. So di video kali ini akan gue coba komparasikan dengan iOS 18 per bagiannya, UI interface-nya kayak gimana. Nanti akan coba gue komentarin bagian mana yang bagus, bagian mana yang kurang, atau bagian mana yang jelek. Oke, ini udah gue siapin dua buah iPhone dengan iOS yang berbeda. Yang pertama adalah iPhone XR dengan iOS di iOS 18, dan yang kedua adalah di sini ada iPhone 11 Pro yang iOS-nya iOS yang terbaru, yaitu iOS 26. Kita balikin dulu ke home screen. Oke, kita mulai dari lock screen-nya dulu. Kita swipe dari atas. Nah, ini lock screen-nya kayak gini. Kita cek ya perbedaannya kayak gimana. Kita coba ganti custom, tahan dan tekan. Nah, teman-teman bisa di custom untuk di iOS 26. Kita tarik ke bawah kayak gini. Jamnya itu bisa, ukurannya, size-nya bisa kita custom. Tapi dengan syarat ini untuk fontnya hanya font default. Jadi kalau kita custom fontnya tuh nggak bisa ya. Cuman untuk font yang default bawaan sistem aja. Kayak gini. Nah, tapi kalau untuk di iOS 18 itu nggak ada opsinya. Oke, kita custom. Nah, kayak gini, biar beda. Sip. Untuk lock screen-nya gue suka sih, walaupun memang dengan masih banyak keterbatasan, terbilang cukup oke lah untuk lock screen. Oke, kita lanjut ke home screen. Oke, teman-teman bisa lihat untuk home screen-nya. Yang pertama yang bisa kita lihat tentunya adalah di bagian icon-nya, dimana icon-nya itu terasa cukup beda, ada perubahan. Untuk iOS 26 terlihat ada liquid glass, katanya si Apple bilang sih liquid glass. Terus kalau kita tekan dan tahan gitu untuk foldernya, bakal muncul pop up yang memang berasa beda. Di iOS 26 itu terlihat lebih rounded, sementara di iOS 18 ada rounded cuman di ujung sudut-sudutnya doang dikit. Menurut gua untuk tampilan, untuk hal ini di UI ini iOS 26 lebih bagus karena kayak kelihatan lebih modern dan juga ada sedikit transparansinya. Oke, terus ada beberapa perubahan untuk ikonnya juga, teman-teman bisa lihat di sini. Di icon jurnal juga berubah untuk warnanya, untuk shadow-nya, untuk ketajaman dan kekentalan warnanya. Untuk iOS 26 kayak lebih tajam saturasinya. Teman-teman bisa lihat juga untuk icon-icon yang lain. Misalkan icon kamera di sini di bawah, teman-teman bisa lihat perubahannya cukup masif. Ngingetin kita di iOS berapa ya ini? iOS yang agak lama itu. iOS 7 kayaknya deh ini. Kita lihat di sini di tombol kamera atau icon kamera, perubahannya cukup menarik. Untuk iconnya gue pribadi sih masih suka iOS 18 ya untuk iconnya. Oke. Selain itu untuk customize dari home screen-nya kita coba, kita klik di sini dan tahan. Kita akan customize, klik edit di pojok atas, klik edit. Lalu klik di sini ada customize. Nah, di bagian customize ini juga ada perubahan, ada redesign yang baru di iOS 26 itu adalah di clear. Kalau kita pilih clear di sini, boom. Nanti icon-iconnya itu kayak kaca gitu, gelas gitu, transparan gitu. Jadi kelihatan lebih modern sebetulnya. Walaupun personally, gue pribadi itu nggak terlalu suka ya, agak kurang suka. Kayak kurang nyaman aja dilihat, lebih baik di iOS 18 aja. Ini juga untuk ukurannya, untuk size-nya kalau kita mau gedein, bukan lagi pakai teks small atau large kayak halnya di iOS 18. iOS 26 pakai icon di pojok kanan atas ini. Nah, pakai icon gitu. Gede atau kecil. Untuk transparansinya di iOS 26 ini juga memang ke semua-muanya, termasuk ke widgetnya juga ini jadi ada transparansi. Oke, gue coba pakai default aja ya, biar kelihatan bagus. Gue sih agak pusing lihatnya kalau transparansi gitu, kayak kurang jelas, kurang clear untuk dilihat aja. Oke, kayak gini lebih enak buat gue pribadi. Baik lagi, masing-masing orang pasti punya selera dan preferensi masing-masing. Buat gue kurang menarik. Lanjut di bagian yang lainnya, kita coba di bagian search icon di sini. Di search icon di bawah,
Kelihatan iOS 26 itu kayak ada gelasnya, kayak ada shadow putih tipis-tipis garis gitu. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah search, tombol search. Sementara untuk di iOS 18 ya standar aja, ada transparansi cuman nggak setransparansi di iOS 26. Kita coba klik ya tombol searchnya, kita klik. Nah, tampilannya kayak gini. Gue suka sih. Untuk keyboardnya gue suka di iOS 26. Kelihatan lebih rounded untuk ujung keyboardnya, dan untuk kolom searchnya itu bener-bener rounded, bener-bener ngebulat banget di ujungnya. Dan gue suka untuk desainnya di iOS 26. Lanjut ke bagian samping, di bagian library. Kita masuk ke library. Nah, ini di bagian library, di bagian tombol app library, search bagian atas ini ada perbedaan juga, mirip kayak tombol search yang tadi. Untuk iOS 26 ini kelihatan lebih rounded, lebih ngebulat, tapi untuk iOS 18 ini masih agak mengotak, cuman di sudut-sudutnya aja dikit dibikin rounded, nggak terlalu tajam. Untuk bagian folder-foldernya juga bisa teman-teman lihat. Untuk iOS 26 terlihat lebih transparan. Suka yang mana? Gue pribadi lebih suka di iOS 18. Gue ngerasa kayak terlalu transparan untuk di iOS 26, sehingga untuk readability atau untuk clarity-nya agak kurang gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian yang lain. Di bagian control center, kita buka dari atas, swipe. Nah, kurang lebih kayak gini control centernya. Gue pribadi tidak suka control center yang terbaru, yang transparan ini, yang iOS 26 ini. Jadi kayak kelihatan murahan menurut gue pribadi. Satu, untuk clarity-nya nggak terlalu terlihat. Dua, memang terlalu transparan. Menurut gue harus sedikit dikasih touch up lagi kalau memang mau konsepnya liquid gas supaya lebih bagus. Karena menurut gue di iOS 18 ini udah mantap, udah bagus. Kalaupun mau diimprove harusnya lebih bagus dari iOS 18. Bukan malah menurut gue lebih jelek daripada iOS 18. Jujur untuk control center ini menurut gue salah satu bagian yang paling jelek di iOS 26. Gimana menurut kalian yang mungkin ahli desain, ahli UI UX? Boleh komen di kolom komentar, kasih tahu pendapatnya. Oke, lanjut ke bagian-bagian yang lain. Kita coba masuk ke menu setting ya. Ini udah di menu setting, kita masuk ke icon dulu. Untuk iconnya tidak terlalu banyak perubahan. Cuman untuk kolom-kolom di setiap iconnya ini agak sedikit lebih gede, sedikit lebih lebar. Teman-teman bisa lihat. Kalau di iOS 18 lebih padat karena ukurannya lebih kecil. Tapi di iOS 26 dibikin sedikit lebih lebar untuk setiap kolom dari menunya. Untuk toggle-nya, teman-teman bisa lihat di sini di Airplane Mode. Toggle di iOS 18 menurut gue udah cukup proporsional, enak dilihat ukurannya, nggak kepanjangan, nggak kekecilan, nggak ketebelan. Tapi di iOS 26 sama sekali gue nggak suka desain yang kayak gini. Menurut gue ini kayak terlalu memanjang dan kelihatan agak kurang proporsional aja gitu. Kelihatannya kayak lebih pas di iOS 18 gitu, kelihatan looknya lebih pas, lebih oke. Di iOS 26 kalau boleh gue bilang ini kurang gue suka kayak gitu. Kita cek di bagian menu baterai. Oke, menu baterai, sini baterai. Nah, ini dia menu baterainya. Untuk menu baterai, personally gue sendiri lebih suka iOS 26. Kelihatan lebih modern, lebih fresh. Terus untuk barnya itu lebih pas aja untuk ukurannya menurut gue. Dan kalau kita swipe ke bawah, lagi-lagi di bagian bawah di sini ada toggle untuk lower power mode dan baterai percentage, di mana kalau untuk iOS 18 itu adanya di atas, sementara untuk 26 itu adanya di bawah dengan ukuran toggle yang menurut gua kurang proporsional. Harus dibenerin, mudah-mudahan di beta berikutnya ada perubahan. Tapi ada satu hal fitur yang tidak dimiliki di iOS 18, yaitu ketika dalam proses charging nanti tuh bakal ada estimasi waktu fullnya itu berapa menit lagi bakal ada di sini. Di bagian atas ini, di bagian persentase baterai, nanti bar ini akan menunjukkan, di sana akan muncul berapa lama proses charging akan berlangsung, kayak gitu. Oh ya, gue lupa tadi di menu setting untuk kolom search untuk di iOS 18 itu ada di bagian atas menu setting, sementara untuk di iOS 26 adanya di paling bawah, di bagian search paling bawah. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ya, cukup jelas kok. Nah, di bagian lainnya yang menurut gue menarik di sini adalah di aplikasi Photos. Kita klik saja aplikasi Photos. Dan untuk iOS 26 ini lebih rapi lagi karena dibagi lagi dalam dua grup besar. Di bagian bawahnya di sini ada menu besar, ada library dan ada collection. Nah, kalau kita klik ke collection sama aja ke foto-foto atau semua foto kayak halnya di iOS 18. Tapi kalau kita klik library, ini semua foto yang pernah kita capture, yang kita simpen di handphone langsung muncul semua kayak halnya di iOS 17 kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Tapi kalau di collection itu udah kayak foldering gitu.
udah di foldering. Jadi menurut gue sih ini lebih rapi, kita mau lihat semua foto atau kita mau lihat per folder kayak gitu. Kalau di iOS 18 kan banyak banget tuh yang ngeluhin kalau di tampilan fotosnya itu katanya berantakan, jelek, dan bikin pusing. Mudah-mudahan dibantu dengan foldering kayak gini bisa lebih mudah. Dan gue suka untuk tampilan di Photos iOS 26. Kita lihat di bagian menu kamera, kita buka ya. Tadi ikonnya sudah disinggung di awal, ada perbedaan dan kelihatan lebih kayak lebih gede gitu lensanya ini di ikonnya. Kita coba buka ya. Nah, ini dia perbedaannya, kurang lebih kayak gini. Jelas banget perbedaannya. Untuk di iOS 26 memang agak sedikit membingungkan karena harus diklik dulu di bagian bawah sini kalau mau ganti mode ya. Harus digeser-geser kayak gini. Kayak ada kaca pembesar gitu. Nah, harus digeser-geser kayak gini untuk pindah-pindah dari satu menu ke menu yang lain. Kayak gitu. Terus untuk di iOS 18 kayak biasa halnya di iPhone yang lain. Kalian juga udah familiar lah kalau untuk iOS 18. Terus di bagian video, di sini kalau kita klik video, untuk iOS 26 di bagian atas ini udah ada langsung muncul pilihan untuk resolusi dan frame rate-nya. Tinggal kita pilih aja. Ini mirip di Google Pixel sih kalau gue ingetin ya. Tampilannya tuh mirip Google Pixel. Ini lebih ringkas, lebih simple dibanding dengan iOS 18 yang harus kita klik-klik satu-satu untuk nyari resolusi dan frame rate-nya. Kayak gitu. Oke, gitu aja ya. Kurang lebih untuk tampilan-tampilannya. Nggak dibahas semua karena terlalu banyak. Kurang lebih gambaran besar ya. Untuk iOS 18 versus iOS 26 itu kayak gitu. Dan gimana menurut kalian dengan iOS 26 yang versi beta ke-1 ini? Boleh komen di kolom komentar, kasih tahu pendapatnya. Oke, tonton juga video-video yang lain untuk mendapatkan informasi lebih kayak gini. See you in next video. Bye-bye.